Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 9 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha tinggi, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang hidup, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menjadi umat-umat yang mengambil keputusan sebagaimana para murid untuk mengikut Yesus sepenuh hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Keputusan Seorang Murid. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 5 ayat 28 berbunyi, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia." Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti Dia, Ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan Dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut Dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu, bertanya-tanya, "Bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya?" Mereka taat pada panggilan itu, dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka dapat menjawab, "Suatu pun tidak." Dewasa ini Juru Selamat memanggil kita sebagaimana Ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Pelayan Injil halaman 98 dan 99. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut Dia. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 287 dan 288. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang mengikut Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 287 paragraf 5, berbunyi, "Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus." Itu sebabnya saat Yesus panggil para murid untuk ikut Dia, semuanya langsung berdiri dan tinggalkan segalanya, lalu mengikut Yesus. Sebab seluruh hati mereka adalah untuk Yesus dan pelayanannya Yesus.
Kemudian, Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 287 paragraf 5 menyatakan, tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus ataupun menjadi teman kerjanya. Mengapa dalam mengikut Yesus tidak boleh ada cadangan? Karena Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings halaman 92 paragraf pertama, ketika kita membuat cadangan apapun, kita membiarkan pintu terbuka di mana setan dapat masuk untuk menyesatkan kita oleh godaannya. Karenanya, tidak boleh ada cadangan dalam mengikut Yesus. Dan cadangan yang dimaksudkan adalah tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Maret 4 tahun 1890 paragraf 8, berbunyi, tidakkah kita akan menguduskan diri kita kepada Allah tanpa cadangan? Masalahnya adalah kita hanya melakukan setengah dari penyerahan kita. Kita tidak menyerahkan diri kita untuk memikul beban, untuk memikul kuk sang guru. Inilah makna cadangan. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Dan bila kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus, maka setan akan mudah masuk dengan godaannya. Para murid Yesus saat dipanggil sama sekali tidak punya cadangan. Saat dipanggil mereka langsung ikut Yesus. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 275 paragraf pertama. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Matius tidak punya cadangan. Tanpa ragu, Matius tinggalkan semua lalu mengikut Yesus. Bahkan mereka tidak khawatir dengan nafkah mereka. Mereka tidak tanya gaji. Mereka taat pada panggilan Yesus dan tanpa keraguan langsung ikut Yesus dan tinggalkan semua. Dan tidak hanya ikut, tetapi juga bersatu dalam pekerjaan Yesus, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tentang Matius, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 288 paragraf 2 dan 3. Dalam kesukaannya, karena telah menjadi seorang murid yang baru, Matius rindu membawa kawan-kawannya kepada Yesus. Itulah sebabnya ia telah mengadakan suatu pesta di rumahnya sendiri dan telah mengundang kaum keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pesta ini telah diadakan untuk menghormati Yesus, dan ia tidak menolak untuk menerima kehormatan ini. Inilah wujud dari orang yang mengikut Yesus tanpa cadangan. Tidak hanya bersukacita karena telah menjadi murid Yesus, Matius mengundang teman-teman dan sahabatnya serta keluarganya ke sebuah pesta untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Itu sebabnya Yesus tidak keberatan dengan pesta tersebut. Dia tidak menolak untuk menerima kehormatan yang diberikan sebab tujuannya adalah untuk menjangkau jiwa agar mereka juga datang kepada Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 275 paragraf 3. Dewasa ini Juru Selamat memanggil kita sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jika hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Maukah kita mengikut Yesus sebagaimana Matius dan Yohanes serta Petrus? Saya yakin kita semua mau ikut Yesus dan serahkan hati kita sepenuhnya tanpa cadangan, agar Yesus tinggal dalam hati kita dan kita menjadi murid dan saksinya yang penuh kuasa untuk kabarkan kebenaran masa kini kepada dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Dalam mengikut Yesus, kami harus serahkan sepenuhnya hidup kami, hati kami, tanpa cadangan. Sebagaimana Matius, Yohanes, Petrus, dan murid-murid yang lain,
mereka segera tinggalkan segalanya saat Yesus panggil untuk menjadi pengikut Dia, untuk menjadi murid-muridnya dan saksi-saksinya. Karenanya, kebutuhan terbesar kami ya Bapa adalah kehadiran roh anak-Mu dalam hati ini. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, agar menjadi saksi-Mu, murid-Mu, yang penuh kuasa untuk mengabarkan kebenaran masa kini kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.